Selamat malam, perkenalkan nama saya Sri Wayuni, NIM saya MA205004. Saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard sangat direkomendasikan apakah perusahaan Anda butuh manajemen kinerja. Bagi Anda yang sudah cukup mengenal strategi manajemen, bisnis plan, manajemen kinerja. Untuk apa manajemen kerja? Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam bisnis plan yaitu general, normatif, multitafsir, sehingga agak sulit untuk diimplementasikan. Perusahaan membutuhkan manajemen kinerja menjadikan strategi performa manajemen menjadi lebih spesifik, definitif, jelas ukuran keberhasilan sehingga lebih mudah diimplementasikan. Kesederhanaannya balance scorecard sangat mudah dipahami oleh beberapa kalangan berasal dari berbagai disiplin ekonomi, teknik hukum, kedokteran, sosial budaya, teknologi, informasi, dan lain-lain. Dengan sistem kesadaran ini sangat cocok untuk perusahaan akan baru menyusun untuk menerapkan manajemen kinerja. Bagi perusahaan yang sudah merger dan manajemen kinerja, balance scorecard juga dapat dikembangkan dan di-custom sesuai karakteristik perusahaan masing-masing. Jadi, balance scorecard strategi bisnis plan menjadi simple, sebuah peta yang powerful untuk dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Dalam strategi map ini juga tergantung jelas hubungan sebab akibat dengan strategi bisnis plan sehingga strategi bisnis plan Anda menjadi mudah untuk dipahami. Kalau bisnis plan sudah dipahami dengan baik, maka otomatis penyampaian implementasi lebih mudah. Balance scorecard sifatnya strategis, dapat diterjemahkan dan dipetakan lebih rinci, bukan hanya level unit operasional saja, bahkan level individu dan strategis map sudah terintegrasi di berbagai unit perusahaan sehingga harmoni organisasi menjadi lebih balance, powerful dalam mengeksekusi perusahaan. Tahapan balance scorecard dan manajemen strategis agenda. Sekilas manajemen strategis dan manajemen kinerja dan ada hubungannya dengan balance scorecard. Saya akan membahas kerangka umum balance scorecard setelah kita memahami bagaimana teknik penyusunan peta strategis. Maka langkah berikutnya bagaimana teknik penyusunan sasaran strategis, dan langkah berikutnya kita akan membahas bagaimana mengidentifikasikan sebuah key performance indicator atau KPI dan target. Ideal balance scorecard, hubungan KPI dengan manajemen perubahan. Teknik penyusunan inisiatif strategis, konsep alignment dan cascading, memahami teknik cascading dan alignment. Sekilas manajemen strategis, performance, manajemen dan balance scorecard. Manajemen strategis konvensional, analisis lingkungan strategis adalah baik eksternal maupun internal. Untuk mendapatkan big picture dari lingkungan strategis yang ada dan dihadapi. Yang kedua yaitu formula strategis. Ini tahapan strategis yang diberikan di berbagai tantangan perusahaan ke depannya. Yang ketiga, eksekusi strategis yang sudah dihasilkan pada tahapan kedua. Yang keempat, evaluasi strategis masalah mulai muncul ketika eksekusi strategis munculnya pada tahapan ketiga. Kenapa formula strategis tahapan kedua bersifat general multitafsir sehingga antara karyawan yang satu dengan yang lain bisa memiliki penafsiran yang berbeda karena karyawan merasa perannya lebih kecil kesuksesan. Maka dari itu manajemen strategis menjadikan manajemen strategis modern. Tahapan tersebut ini diperbarui menjadi 5 tahapan, bukan 4 tahapan, di mana penataan satu tahapan setelah tahapan yang kedua yaitu pemetaan strategis, tujuan untuk menutup kekurangan yang tadi. Manajemen strategis perusahaan yang sudah diformalisasikan menjadi lebih definitif agar para karyawan yang satu dengan yang lainnya memiliki satu definisi atau pemahamannya yang sama mengenai strategis perusahaan serta sebagai sarana untuk komunikasikan peran serta karyawan dalam mendukung strategis perusahaan. Sebelum strategi tersebut dieksekusi atau diimplementasikan, jadi manajemen strategis modern menjadi 5 tahapan.
Strategis kesepakatan bersama. Apa yang ingin dicapai adalah target. Apa yang ukur pencapaiannya, bagaimana cara penyampaiannya, tidak lupa dari kompetensi. Manajemen ASDM berbasis kompetensi juga penting diterapkan untuk mencapai hasil maksimal. Kita buat sebuah formulasi. Formulasi excellent performance apabila target tercapai jelas dan SDM perusahaan juga kompeten untuk mencapainya. Lahirlah balance scorecard yaitu yang pertama dikembangkan pertama kali oleh Robert Kaplan dan David Norton. Yang kedua diterbitkan pertama kali pada Harvard Business Review pada tahun 1990. Yang ketiga, pertama kali diperuntukkan sebagai alat manajemen kinerja sebagai alternatif terhadap konsep MBO. Evaluasi scorecard berevaluasi tiga generasi, yaitu generasi pertama Performance Management Tools. Dapat kita lihat referensi buku Kaplan Norton yang berjudul Balance Scorecard. Generasi yang pertama Balance Scorecard Framework masih berbentuk kotak-kotak, sebuah kartu, biasanya dalam setiap kotak berisi nilai-nilai target atau scorecard. Scorecard ini bertujuan mengimbangkan antara target finansial dan non-finansial, memiliki peran sama-sama penting, maka itulah adalah kata-kata balance. Generasi kedua, generasi strategic management dan strategic mapping tool. Dapat kita lihat buku selanjutnya yaitu strategis fokus original dan strategis map. Peta strategis yang jelas sangat memudahkan para karyawan memahami strategis perusahaan dan peran mereka dalam kontribusi dalam perusahaan. Generasi ketiga, multi business strategis alignment tool. Ini adalah buku keempat Kaplan Norton. Generasi ketiga merupakan framework yang paling cocok digunakan oleh sebuah holding company yang membawahi beberapa strategi bisnis unit atau SBO yang lain. Bisnisnya yang beda yang satu dengan yang lainnya. Peran balance scorecard sangat powerful, menyelaraskan berbagai strategi perusahaan baik dari holding company, strategis unit maupun antar bisnis lain. Prinsip dasar balance scorecard. Pada dasarnya balance scorecard awalnya berpikir normatif menjadi berpikir definitif. Mungkin Anda pernah dengar pidato atasan kalau kurang lebih begini. Untuk mencapai hasil yang maksimal, kita harus bekerja lebih keras. Setiap orang mendengarkan definisi yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan maksimal bekerja keras? Balance scorecard mencoba kalimat normatif menjadi kalimat definitif. Kalimat normatif, umum, filosofis, tidak spesifik, multitafsir. Kalimat definitif, spesifik, terukur, tidak multitafsir. Strategi balance scorecard alat untuk menerjemahkan strategis menjadi program kerja. Yang kedua, mengintegrasikan semua strategi dalam usaha. Yang ketiga, menentukan indikator kesuksesan organisasi KPI. Yang keempat, mengkomunikasikan strategi kepada seluruh karyawan. Yang kelima, mengendalikan pelaksanaan strategis perusahaan. Sistem manajemen berbasis balance scorecard. Bagaimana cara balance scorecard untuk mencapai visi misi perusahaan? Biasanya, strategi perusahaan akan dipetakan berdasarkan periode tertentu, tahunan, semester, kuartal, dan lain sebagainya. Pelaksanaan dan pencapaiannya akan dievaluasi secara periodik agar mencapai misi yang telah ditentukan. Syarat balance scorecard. Ada beberapa hal perusahaan harus sudah mempunyai visi dan misi, value system dan strategis bisnis yang sudah disahkan, bukan dokumen strategis yang bersifat sementara. Karena fungsi balance scorecard adalah manajemen strategis dan menyusun strategi. Yang kedua, perusahaan juga sudah ada struktur organisasi yang sudah fix. Selain itu, adanya dokumen proses bisnis dan job desk dan perlu dukungan kuat dari top manajemen dan para karyawan perusahaan sudah siap datangkan budaya akuntabilitas siap ukur. Mekanisme balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial perspektif, menggunakan strategi
outcome atau sesuatu yang dicapai perusahaan dalam finansial. Customer perspective menggambarkan strategis output atau sesuatu yang dicapai perusahaan dari sistem customer. Internal proses perspective menggambarkan strategis action drivers yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai strategi output dan strategi outcome. Rent to ground perspective menggambarkan strategis aset atau sesuatu yang perlu dimiliki oleh perusahaan agar dapat menjalankan strategis eksis untuk mencapai strategis output dan strategis outcome. Jadi, membaca map adalah sangat mudah, yaitu dari atas ke bawah. Untuk mencapai financial perspective, maka sebelumnya harus mencapai customer perspective. Selain itu, untuk mencapai financial perspective dan customer perspective harus menjalankan internal proses perspective dengan yang baik. Maka harus memiliki rent dan ground perspective. Strategi map dan strategi objek. Strategi map merupakan peta strategi yang disusun berdasarkan perspective balance scorecard yang terdiri dari financial perspective, customer perspective, internal proses perspective, rent dan ground perspective. Strategi map ini ada beberapa strategis yang berbentuk sebab akibat, umumnya perspektif bagian bawah dan perspektif bagian atas. Penulisan sasaran strategis sebaiknya mengandung dua hal, yaitu objek dan kondisi yang diinginkan. Contohnya, flight is on time, objeknya adalah flight, kondisi yang sangat diinginkan adalah on time. Meningkatkan jumlah customer, objeknya adalah customer, dan kondisi yang diinginkan adalah jumlah meningkat. Berdasarkan pengalaman penyusunan strategis tidak berjalan mulus, salah satunya karyawan tidak mengerti makna strategis. Makna strategis ini adalah strategis prioritas yang didampak sangat besar. Tidak semua perusahaan bisa menjadi sasaran strategis. Kesimpulannya, balance scorecard dapat kita simpulkan memaksa manajemen untuk berpikir integratif, sistematik, dan terukur. Artinya, dengan menerapkan balance scorecard, maka manajemen harus mampu melihat semua strategi dari berbagai perspektif, mencoba untuk membuat hubungan sebab akibat dari strategis yang ada, serta mampu mengakomodirkan semua strategis yang dimiliki. Balance scorecard merupakan alat manajemen yang sudah dipahami karena cukup simpel, bisa dikembangkan dengan alat manajemen yang lainnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai balance scorecard. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.